sangat bahaya. Dan yang kedua adalah dogma seksual. Negara di mana itu memeluk suatu agama dan agamanya kental dengan dogma seksual, itu biasanya pelecehannya paling banyak. Coba sampean lihat surveinya. Benar. Itu pasti paling banyak. Karena ketika kita menekan dogma, menekan seksualitas kita, seksual itu kan awalnya cuma di kelamin kan. Iya. Tapi ketika ditekan, energinya akan pindah ke kepala. Kemudian kita kepikiran seks terus. Nah, ketika kita kepikiran seks terus, ya otomatis meledak akhirnya lama-lama. Kemudian terjadi pelecehan. Otomatis. Jadi, ketika suatu negara itu banyak dogma seksualitas, dia akan menjadi pengakses porno terbanyak. Malah bertolak ya. Bertolak belakang. Bertolak belakang ya. Yang seolah-olah religius malah menikmati porno. Nah, ini menarik. Kita berbicara tentang pornografi. Nah, sekarang kan banyak atau marak kasus-kasus perselingkuhan, dan itu juga disertai dengan kekerasan. Bahkan yang terakhir kemarin kan ada kasus mutilasi. Yang di Kediri, ya, di Kediri. Aku pernah nginep situ. Oh iya. Nah, hal apa ya yang bisa memicu orang sampai melakukan kelakuan keji seperti itu? Apa kok sampai mereka itu tidak, kalau menurut saya sudah tidak berkeperimanusiaan, berperi kehewanan itu. Iya benar, sampai memutilasi dan sebagainya. Itu apa gara-gara dogma-dogma yang tadi atau tekanan dari dogma tentang religius tadi, atau gimana Mas? Jadi gini, itu ada dua hal sih. Memang dogma seksual berperan, tapi yang paling penting adalah soal reseptor dopamin. Kalau itu ya, kalau soal perselingkuhan ya, ketika sampean terlalu banyak ejakulasi, dan yang cewek mungkin terlalu banyak orgasme, terutama orgasme puncak ya, orgasme di mana itu tipe orgasme serviks, artinya ada dua wilayah yang perlu dirangsang. Kalau orgasme lokal kayak orgasme G-spot sama orgasme klitoral kan cukup dirangsang vaginanya. Tapi kalau orgasme serviks kita perlu merangsang kutub positif dan negatifnya. Artinya positif dari payudara sama vaginanya kan. Nah, ketika wanita mengalami itu, dia akan pertama kan ketika awal seks, dopaminnya kan mulai nanjak dikit kan. Cowok entah cewek sama. Kemudian ketika fase di mana dia ejakulasi atau orgasme ceweknya, dia langsung turun. Turunnya itu nggak balik normal, tapi jauh melampaui ambang batas normal. Artinya anjlok. Kemudian anjloknya itu kira-kira berapa minggu menurut sampean? 40 hari mungkin? Enggak, menurut penelitian itu 14 hari. 14 hari. Baru bisa rebound. Balik ke posisi normal. Tapi kalau sebelum 2 minggu dia udah ejakulasi dan orgasme serviks, berarti kan anjloknya tambah jauh. Nah ya, karena anjloknya dan naiknya itu terlalu tinggi, akhirnya reseptor dopaminnya rusak. Yang awalnya reseptor dopaminnya misalnya jumlahnya 100, mungkin sekarang tinggal 50 atau 30. Artinya ketika kita dopaminnya reseptornya ada 100, kemudian tinggal 30, untuk mencapai titik rangsangan yang sama, berarti kan kita butuh rangsangan yang lebih banyak. Iya kan? Awalnya, kalau sampean jeli, awal-awal kita nikah itu mungkin butuh rangsangan yang dikit. Halus gitulah, main kita halus. Tapi lama-lama kita semakin sering ejakulasi tiap hari, orgasme tiap hari yang cewek, itu lama-lama mainnya tambah kasar, secara nggak sadar. Ya kan? Kemudian lama-lama kita butuh variasi yang lebih, makanya ada istilah fetish. Tapi kalau reseptor dopamin kita terjaga tetap 100%, nggak akan ada fetish. Yang aneh-aneh itu, yang kayak misal ada yang fetishnya dikencingi kayak gitu kan, banyak kan? Nah, zaman sekarang banyak daripada zaman dulu, karena zaman dulu reseptor dopaminnya nggak begitu rebound, dan ketika rebound nggak banyak upaya untuk lari. Sekarang kan banyak kan, ada film porno. Benar. Nah, kalau sampai reseptor dopaminnya low, sama istri sama itu nggak akan bisa mencapai rangsangan yang sama, kecuali beralih gaya seks. Yang awalnya seksnya biasa jadi iket-iketan gitu kan, awalnya gitu. Tapi lama-lama bahkan gaya yang strukturnya kasar itu nggak bisa mencapai titik rangsang yang kayak dulu. Akhirnya nggak puas kan, bosen. Nah, ketika bosen kita punya dua cara sekarang, ya kan?